Oke, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, ingat. Ini obat pita suara yang paling enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, baik, kali ini kita akan membahas, benar nggak sih es batu bisa memperbaiki pita suara? Lah, katanya kan es batu bisa merusak pita suara kan? Jadi saya menemukan beberapa minggu yang lalu, saya menemukan sebuah artikel bahwasanya es batu itu bisa menjadi resep obat pita suara ya. Nah, tapi dari artikel tersebut ada sedikit yang saya rombak ya, ada sedikit yang saya tambahkan bahannya ya. Nah, agar lebih maksimal gitu. Nah, baik. Ini ada es batu. Kita lihat. Di sini es batu. Kemudian ada jeruk nipis. Nanti bagi yang nggak punya asam lambung silahkan. Tapi kalau punya asam lambung nanti saya kasih tahu caranya. Baik, kemudian menyediakan air hangat, air biasa, air putih biasa. Kemudian ini saya batas, ada sedikit 3 butir garam kasar. Ya, 3 butir garam kasar. Kemudian di sini ada juga gula pasir, sedikit gula pasir. Nah, dan juga tidak lupa dengan madu ya. Ini madu. Madu apa saja boleh? Boleh ya. Baik. Nah, jangan di skip video ini ya, karena nanti setiap penjelasan ini jangan sampai salah ya. Nah, begitu. Memang di artikel ataupun di sebuah video ataupun sebuah tata cara itu kita bisa mencarinya, tapi kita harus bisa merubah ataupun menambahkan sebuah bahan gitu agar memang lebih terbukti. Nah, ini sudah saya buktikan memang benar adanya lendir pita suara saat itu langsung bersih. Silakan nanti teman-teman semuanya dicoba. Baik. Ini seperti ini, dan es batu ini sudah saya pecahkan. Ini air hangat terlebih dahulu ya sahabat ya. Air hangat ini kita masukkan di gula pasirnya ya. Gula pasirnya berapa takarannya? 1 sendok teh. Ingat. Nah, setelah kita masukkan sedikit saja untuk menyeduh ya. Kemudian 3 butir garam ini kita masukkan. Nanti saya kasih tahu apa saja sih bahan-bahannya dan khasiatnya apa saja. Ini bukan satu khasiat ya, tapi nanti banyak khasiatnya. Kemudian kita aduk hingga benar-benar rata. Oke, benar-benar menyatu ya air hangatnya. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada madu, takarannya kita gunakan setengah sendok teh ya. Takarannya kita gunakan setengah sendok teh. Baik, ini bisa ya, manfaatnya menghilangkan suara serak mendadak mau tampil nih. Mendadak mau tampil. Hari ini jam ini mau tampil nih kan. Kemudian suara terasa berat ataupun serak ataupun sulit untuk diangkat. Ini dia, langsung diminum ini. 1 jam sebelum tampil boleh. Ya. Ini kita aduk garam, gula, kita aduk memang benar-benar rata ya. Kemudian setelah rata kita masukkan jeruk nipisnya. Jeruk nipisnya terlebih dahulu di sahabat pukul ya, sahabat pukul-pukul agar airnya mau ngumpul. Baik. Dan ini sudah saya terapkan minggu lalu, makanya baru saya buatkan karena saya coba terlebih dahulu baru saya berikan videonya, karena kalau enggak ya nggak mungkin lah ya, kita harus coba dahulu baru berikan kepada orang. Nah, seperti itu. Dan awalnya saya coba murni-murni aja ngikutin artikel ya. Ngikutin sebuah artikel murni aja. Dan nggak ada perubahan. Nah, setelah saya cari cara, bagaimana sih caranya? Saya menemukan dan inilah resep-resepnya. Oke, cukup 1 butir. Ya, 1 butir kita aduk kembali. Memang benar-benar rata. Kemudian ini es batu. Ya, es batu kita copot karetnya. Ini sengaja saya beli di warung tadi ya. Karena saya memang langsung semangat. Oh iya, terbukti.
Makanya sahabat-sahabat kan banyak butuh nih. Oke, kita masukin es batunya. Nah, oke, sedikit saja, ya. Kemudian ini sangat efektif ya, karena langsung dia modelnya langsung, misalnya suara kita serak nih, dia langsung hilang, langsung kita nggak nggak gitu-gitu lagi ya, dia langsung. Apalagi kalau mau tampil kan suara kita kadang ataupun grogi itu muncul tuh kan. Nah, ini air biasanya kita tambahkan. Tumpah-tumpah sedikit enggak. Kemudian setelah dirasa rata, ini bisa kita minum kapanpun ya, terutama di saat kita mau tampil azan, ngaji, nyanyi dan lain sebagainya 1 jam sebelum tampil. Karena apa? Reaksinya saya rasakan waktu itu memang ketika minum langsung enteng, langsung serak kita itu, lendir pita suara itu langsung hilang gitu, kayak plong gitu kan. Apalagi kalau di pagi hari suara kita berat kan, dan juga kayaknya nggak mau ngangkat gitu. Silahkan dicoba ini, es batunya sangat bermanfaat sekali. Oke. Makanya sahabat semuanya yang belum subscribe, dipersilahkan subscribe agar mendapatkan info-info seputaran bahan-bahan herbal ya, untuk perbaiki pita suara, suara berat, suara serak, suara parau, bindeng dan lain sebagainya. Nah, sekiranya takaran es batunya berapa Bang Zai? Takaran untuk es batunya nggak diperkirakan karena es batu untuk pendingin. Nah, kalau di artikel tersebut saya menemukannya bahwasanya itu menggunakan es batu murni gitu aja, kemudian menggunakan es krim. Nah, kalau itu bisa merusak ya, kalau itu bisa merusak. Tetapi dia mengatakan bahwasanya dalam artikel itu bisa mengobati dengan es batu, yaitu suara serak. Memang benar bisa. Nah, kenapa orang bilang es batu bisa merusak pita suara? Bukan maksudnya itu bukan merusak total, enggak, tetapi membuat kita menjadi batuk, flu. Nah, kalau sudah batuk, sudah flu, suara kita akan mampet. Nah, itu yang disebutkan dengan rusak tadi. Jadi bukan salah mengartikan ataupun luka ataupun apa seperti cabe ya kan, itu kan rusak tuh di pita suara. Oke, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, ingat, ini obat pita suara yang paling enak saya rasakan. Sebelumnya kan air jahe, teman-teman tahu semua, air kunyit tahu semua rasanya ya kan, dan lain sebagainya. Ini memang benar-benar jos. Oke, mantap. Nah, di sini sedikit saya jelaskan ya teman-teman semuanya. Ada nggak yang belum berhasil gitu? Nah, kalau ada, teman-teman semuanya koreksi. Di mana letak kesalahannya? Apakah salah dalam menerapkan cara takaran bahan, ataupun salah dalam menerapkan konsistennya, ataupun nggak rutin, ataupun ketika meminum obat seperti ini melanggar pantangannya juga? Coba dikoreksi. Biasanya kan kita misalnya kalau merokok suaranya tetap bagus. Ada. Karena apa? Karena tergantung dengan pita suara. Ya, ingat, karakter pita suara kita itu berbeda-beda. Ada yang tahan dengan es, dengan rokok, ya kan? Kemudian ada yang tahan dengan pedas, suaranya tetap merdu. Tahan dengan yang berminyak, suaranya tetap merdu, ada. Dan ada juga yang suaranya itu nggak tahan ataupun rentan sekali dengan yang bahan-bahan seperti pedas dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi semua bahan yang saya terapkan ini, teman-teman bisa pilih semuanya yang ada di video-video saya sebelumnya. Itu mana yang cocok? Makanya saya bikinkan video itu sebanyak-banyaknya, bukan karena ini apa segala macam, enggak. Tapi teman-teman diterapkan dan benar-benar rutin dan konsisten. Itu caranya, ya. Jadi nggak usah, enak sih, ya. Nggak usah diragukan bahwasanya suara saya nggak bisa diperbaiki nih, udah kayak gini. Memang nggak ada cerita itu, nggak ada cerita. Selagi kita mau usaha,
pasti ada hasil. Sedikit banyaknya, ya kan, itu tergantung Yang Maha Kuasa. Penting kita usaha dulu. Memang benar-benar enak. Kemudian sahabat semuanya, ingat bahwasanya kunci kesuksesan di saat kita tampil, ya, kunci kesuksesan di saat kita tampil itu ada di mana? Pada diri kita sendiri. Yakin nggak? Pede nggak? Wow. Nah, teman-teman nanti jika ragu, Bang, bagaimana sih kalau orang yang punya asam lambung? Ya kan? Punya asam lambung, mau membuat yang seperti ini. Baik, caranya tidak menggunakan jeruk nipis. Tetapi menggunakan apa? Cukup dengan madu. Madu ini, air hangat, gula, 3 butir garam, es batunya. Dan nggak usah pakai ini. Kalau teman-teman suka, iriskan jahe di dalamnya. Pengganti jeruknya. Dan ingat, kalau memang sering kambuh asam lambungnya, hindari yang namanya asam. Kemudian beban pikiran. Kenapa? Asam menyebabkan asam lambung kita naik, pedih. Kemudian beban pikiran, terlalu banyak beban pikiran, asam lambung juga bisa naik. Nggak percaya? Coba. Lagi banyak pikiran. Ya, lagi banyak pikiran, itu yang punya asam lambung cepat naiknya. Just tenan. Baik. Jadi inilah resep-resep yang dari saya untuk kali ini. Untuk kedepannya saya akan mencari lagi bahan-bahan di luar dan akan saya coba, berhasil, terbukti, saya terapkan di sini. Ya, saya bagikan info-infonya kepada teman-teman semuanya. Makanya dapatkan notifikasinya dari saya. Semoga teman-teman semuanya berhasil. Ingat, rutin dan hindari apa yang menyebabkan kerusakan pada pita suara. Oke, Manzai selalu memberikan solusi terbaik. Dan jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ya, nah, baik. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Tidaklah mengurangi rasa hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.